Sebelum mulai pembelajaran, mari kita rapikan tempat duduk dulu. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita awali dengan berdoa bersama. Bagaimana mungkin doa? Yuk, silakan Abel. Oke. Selanjutnya materi kita hari ini adalah tentang peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Pertama kita akan membahas pengertian dan jenis pelaku ekonomi. Dan jenis pelaku ekonomi yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen adalah rumah tangga yang bertujuan untuk menghabiskan barang dan jasa. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dan adapun jenis yang kedua, perusahaan produsen. Perusahaan produsen adalah rumah tangga perusahaan, setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan keuntungan dan laba. Perannya adalah memproduksi barang dan jasa untuk dijual. Kemudian jenis pelaku ekonomi pemerintah. Indonesia menganut sistem demokrasi ekonomi. Memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menentukan kebijakan di bidang ekonomi. Adalah pelaku yang mengatur serta menyediakan layanan publik. Selanjutnya, jenis pelaku yang keempat, masyarakat luar negeri. Suatu negara tidak akan dapat mencukupi kebutuhan dengan memproduksi barang sendiri tanpa ada bantuan atau hubungan dengan negara lain. Masyarakat luar negeri contohnya berinteraksi melalui perdagangan internasional dan investasi. Selanjutnya yang kedua, rumah tangga konsumen, peran dan fungsinya. Yang pertama, untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Yang kedua, penentu permintaan. Dan yang ketiga, pemberi faktor produksi. Adapun tujuan dari peran mengkonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lewat pembelian. Kemudian penentu permintaan untuk mengatur permintaan pasar yang mempengaruhi produksi. Selanjutnya perusahaan produsen peran dan fungsinya.
Produsen barang dan jasa. Yang kedua, pengguna faktor produksi. Dan yang ketiga, penyedia lapangan kerja. Di sini paham? Selanjutnya materi yang kita lanjutkan, rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah dalam fungsinya sebagai regulasi ekonomi, yaitu untuk membuat kebijakan dan aturan yang menyeimbangkan pasar. Yang kedua, pajak dan pendapatan. Untuk mengumpulkan pajak, untuk membiayai layanan publik. Dan yang ketiga, penyedia layanan, memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Apakah paham, Anda? Selanjutnya, masyarakat luar negeri, peran dan fungsinya. Yang pertama, perannya perdagangan internasional, yaitu untuk menjadi pemasok dan pembeli barang, yaitu untuk menjadi pemasok dan pembeli barang impor serta ekspor. Dan yang kedua, investasi asing, yaitu memberikan modal dan teknologi ke dalam negeri. Yang ketiga, transfer teknologi, yaitu untuk meningkatkan eksternal produksi dan investasi dan inovasi. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu kegiatan ekonomi dan pelakunya. Yaitu kegiatan ekonomi yang pertama, yaitu produksi. Produksi adalah upaya untuk menciptakan dan menambah nilai guna manfaat suatu barang. Apakah paham? Yaitu adapun faktor produksi adalah faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi keahlian usaha. Nah, yang kedua adalah konsumsi. Konsumsi adalah tindakan penggunaan barang atau jasa dengan mengurangi atau menghabiskan nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu pendapatan, kedua harga, ketiga barang dan jasa, keempat kebiasaan konsumen, adat istiadat, harga barang. Selanjutnya distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menjual barang dan jasa kepada pemakai akhir, yaitu konsumen. Faktor yang mempengaruhi distribusi yaitu pasar, barang, perusahaan, dan faktor kebiasaan dalam pembelian. Apakah sampai sini paham, Anda? Paham, Pak. Selanjutnya materi produksi dalam perekonomian, yaitu pengumpulan
yaitu untuk mengolah sumber daya menjadi barang dan jasa. Kemudian yang ketiga, pengendalian mutu, yaitu menjaga kualitas produk agar memenuhi standar pasar. Apakah paham? Apakah ada pertanyaan? Tidak. Selanjutnya materi konsumsi sebagai aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi adalah penggunaan barang dan jasa, yaitu untuk menyediakan kebutuhan primer dan sekunder bagi keluarga. Yang kedua, penggerak permintaan pasar, yaitu memotivasi produksi melalui pilihan konsumsi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan, yaitu kenyamanan hidup dan pertumbuhan ekonomi terpadu. Sampai di sini, apakah Anda mengerti? Mengerti, Pak. Selanjutnya, distribusi dalam sistem ekonomi, yaitu pengangkutan produk, yaitu memindahkan barang dari produsen ke konsumen. Dan kedua, penyimpanan dan pergudangan, yaitu menjaga persediaan agar tidak rusak dan siap dijual. Dan yang ketiga, pemasaran dan penjualan strategi, menjual dan mengenalkan produk ke pasar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Baiklah, bisa kita lanjutkan dengan studi kasus. Bapak akan membagi kelompok 4 orang, yaitu 1, 2, 3, 4, kelompok 1. 1, 2, 3, 4, kelompok 2. Dan kelompok 3 bareng Rani kelompok 3. Dan Sabrina, Raja, Fadila, Eka kelompok 4. Sini, Pak. Ya, silakan duduk ke satu kelompok. Kalau itu kelompok 5. Oh, 5 kan? Ya. Semuanya. Sabrina bentuk kelompoknya. Ya, Pak. Oke, Nanda, silakan bentuk kelompok. Kemudian apa tunjuk tadi. Bentuk lingkaran ya.
apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok siapa yang maju dulu? Kelompok Susanti, silakan perwakilan maju. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan menjawab studi kasus ini. Identifikasikan pelaku ekonomi yang disebutkan dalam studi kasus. Jadi pelaku ekonominya yang pertama itu ada pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kemudian PT Karya Gemilang, pekerja lokal dan berbagai desa di sekitar lokasi proyek, kemudian PT Semen Padang, kemudian perusahaan importir juga masyarakat sekitar proyek. Nomor 2, jelaskan peran masing-masing pelaku ekonomi. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat perannya yaitu merencanakan, mengawasi dan membiayai proyek. Kemudian PT Karya Gemilang ini bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek sesuai dengan spesifikasi dan anggaran. Pekerja lokal menyediakan tenaga kerja untuk pembangunan jalan. Kemudian PT Semen Padang dan perusahaan importir menyediakan material bangunan yang dibutuhkan untuk proyek. Kemudian nomor 3, bagaimana kegiatan ekonomi menunjukkan adanya interaksi dan hubungan timbal balik antar pelaku ekonomi. Pemerintah dan PT Karya Gemilang, pemerintah memberikan kontrak kepada PT Karya Gemilang dan PT Karya Gemilang melaksanakan proyek sesuai kontrak. Dan nomor 4, jika PT Karya Gemilang mengalami kesulitan keuangan dan tidak dapat menyelesaikan proyek, siapa saja yang akan terkena dampak negatifnya? Jadi yang akan terkena dampak negatifnya ini pemerintah, pekerja lokal karena kehilangan pekerjaan, PT Semen Padang kehilangan pendapatan, masyarakat tidak menikmati manfaat dari proyek pembangunan, serta bank atau lembaga pembiayaan yang mengalami kerugian. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih kelompok 1. Dengan berakhirnya diskusi kita kepada mengingatkan bahwa itulah pembelajaran kita. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Karena berakhirnya pembelajaran kita mulai hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Amin. Ya, silakan kembali ke rumah masing-masing.